Oke, kali ini kita akan mencoba memanfaatkan Google Form untuk membuat daftar hadir ya. Untuk membuat daftar hadir siswa yang di sana nanti kita sediakan nama siswanya, nama kelas, kemudian siswanya langsung terkoneksi ke nama siswa. Kemudian nanti ketika siswa mengkonfirmasi kehadirannya, maka dia akan dikondisikan apakah dia hadir, izin. Kalau dia izin nanti akan diminta surat izinnya. Tetapi kalau misalnya dia hadir, langsung diarahkan ke tombol kirim daftar hadir. Oke, kita coba, nanti kita akan membuat yang seperti ini ya. Saya coba perlihatkan. Yang akan kita buat adalah daftar hadir seperti ini untuk siswa, daftar hadir siswa yang ketika diisi oleh siswa akan tampilannya seperti ini. Pertama, siswa diminta harus login ya ke akun Google-nya. Kemudian pertama diarahkan untuk memilih kelas, misalnya anak itu kelas 81 misalnya, 81, kemudian kita klik next, maka akan muncul daftar nama siswa kelas 81. Seperti itu, nanti siswanya memilih sendiri namanya itu. Kalau misalnya saya back lagi, misalnya saya pilih kelas 91 dan 92, maka setelah klik tombol next, maka dia akan diarahkan ke daftar nama siswa kelas 92. Lalu siswa akan memilih namanya. Misalnya Dewi Maharani. Kemudian setelah milih nama, nanti akan diarahkan menuju konfirmasi kehadiran. Nah, konfirmasi kehadiran di sini akan disediakan mode apa? Ini ya, misalnya ada 3 pilihan. Kemudian ini kalau misalnya mode pembelajarannya daring, kehadirannya apa, misalnya hadir H, izin I, sakit S, dan alfa A. Nah, di sini disediakan pilihan apakah dia hadir, izin, sakit, atau alfa. Kalau misalnya siswanya hadir, maka dia akan klik H gitu. Lalu diklik next, maka akan menuju ke tombol submit atau kirim daftar hadir. Tetapi kalau misalnya dia memilih izin misalnya atau sakit gitu, sakit, nah maka ketika klik tombol next, dia akan diarahkan untuk mengupload surat izin. Nah, jadi seperti itu yang kira-kira yang akan kita buat pada tutorial kali ini, bagaimana membuat daftar hadir yang sesuai dengan kondisi siswa, sehingga siswa lebih cepat mengisi. Mulai dari milih kelas, kemudian milih nama pada kelasnya, lalu memilih konfirmasi kehadiran. Oke, kita buat. Untuk membuat daftar hadir menggunakan Google Form, nanti kita ke Google Form ya. Oke, kita ke Google Form bisa melalui Google Drive. Oke, saya coba melalui Google Drive. Saya klik New, kemudian saya pilih Google Form. Oke, saya pilih blank form. Oke, saya ketik nama formnya daftar hadir ya, nanti silakan dilengkapi. Kemudian ini, ingat ini harus diberi nama ya, sesuai dengan ini juga boleh, atau selain juga tidak masalah gitu. Kemudian pada pilihan pertama tadi itu memilih kelas ya. Tipe yang saya gunakan tadi adalah pilihan pada, di sini saya pilih drop down. Nah, seperti ini. Oke, kemudian pilihan nama kelas itu kita bisa input satu persatu. Tapi kalau kita sudah punya daftar nama kelas, itu sebaiknya kita langsung copy paste saja. Nah, ini kebetulan saya sudah siapkan daftar nama kelasnya ya. Nah, ini. Maka ini saya tinggal copy dari sheet ya, dari Google Sheet. Ini saya copy, ini nama kelasnya, saya copy. Kemudian saya bawa ke daftar hadir ini. Ini tinggal saya Ctrl V. Nah, maka akan sudah lengkap di sini. Kelas gitu ya. Kelas, nanti anak milih kelasnya masing-masing. Nah, kemudian tadi pilihan misalnya 71 dia mengarah ke
daftar nama kelas G1. Berarti kita buat daftar nama dulu sekarang. Nah, gimana kita buat daftar nama? Ini saya hapus dulu, ini kelebihan satu. Dimana kita akan membuat daftar nama? Yaitu kita menambah season atau menambah bagian, gitu ya. Nah, caranya tinggal ini kita klik ini add season, tetapi posisinya harus di bawah ya, di bawah seperti ini. Kemudian kita klik add season, maka akan terbentuk satu season baru di sini. Misalnya di sini daftar nama siswa. Oke, nanti kelasnya kita isi nanti belakangan. Kemudian di season daftar nama siswa ini kita tambah pertanyaan, gitu ya. Kita tambahkan pertanyaan seperti ini. Di sini misalnya kita tulis pilih nama Anda, maka dia akan diarahkan untuk pilih nama. Nah, sekali lagi ini saya pakai drop down supaya sederhana di Google Form-nya nanti pada saat anak mengisi daftar hadir, gitu. Oke, ini saya siapkan satu season dulu, kemudian saya tambah season berikutnya. Jadi nanti ini kita buat sebanyak 15 season untuk daftar nama siswa ya, karena sebanyak ini jumlah kelas kita, gitu. Jadi ada 15 season nanti untuk daftar nama siswa. Ini saya buat satu dulu, nanti saya gandakan, gitu. Oke, kemudian saya tambah season baru di bawahnya untuk konfirmasi kehadiran. Misalnya ini konfirmasi kehadiran. Oke, konfirmasi kehadiran, saya buatkan pertanyaan. Di sini pertanyaannya pertama, moda pembelajaran. Lalu saya pilih drop down. Lalu saya ketik di sini moda, ya, misalnya PTM, pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Kemudian misalnya daring, dalam jaringan. Ini untuk pilihan moda pembelajarannya. Kemudian yang ketiga luring, luar jaringan. Oke, ini satu konfirmasi. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi kehadirannya, kehadiran. Nah, untuk menambahkan deskripsi di kehadiran ini, kita klik saja ini di bawah ini. Kita klik ini tambah description. Nah, di sini misalnya H sama dengan hadir, kemudian I sama dengan izin, gitu ya. Kemudian sama dengan sakit, lalu A sama dengan tidak hadir atau alpha, tidak hadir. Oke, nah, lalu kita pilih, kita buatkan pilihan pakai drop down juga. Misalnya H, lalu I, lalu S, kemudian A. Oke, ini sudah selesai. Lalu nanti kita perlu satu season lagi, kita tambah satu season lagi untuk upload ini ya, surat ya, upload surat izin. Nah, surat izin. Nah, untuk upload surat izin itu kan bentuknya file nanti, maka kita tambahkan satu question untuk pertanyaan yang berupa upload file. Ini upload file. Nah, seperti ini kita klik continue. Untuk satu nanti folder ya pada Google Drive kita untuk menampung surat izin yang telah diupload oleh siswa. Gitu. Oke, saya ketik di sini upload surat izin Anda di sini. Oke. Nah, nanti di sini saya akan berikan dia tipe batasi ya, saya batasi tipe filenya itu berupa boleh bentuk gambar, image atau bentuk PDF seperti itu. Kemudian maksimum file yang dikirim 1, lalu maksimum ukuran filenya 10 megabit atau bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau sudah ini kita klik required ya, semuanya kita wajibkan untuk diisi. Itu ini juga kita klik required. Begitu juga ini untuk
untuk mewajibkan anak memilih salah satu gitu. Required ini juga sama. Oke, jika sudah seperti ini, maka nanti pertama adalah kita kembali ke sini, ke pertama, daftar hadir kelas. Nah, jika dia milih kelas 71, maka dia diarahkan ke season daftar nama kelas 71 gitu. Oke, ini kita buat sebanyak ini dulu ya, sebanyak kelas. Nah, misalnya ini daftar nama siswa kelas 71. Nah, ini untuk satu season. Jadi daftar namanya nanti kita isi, kita copy paste caranya. Oke, setelah itu ini saya akan gandakan, saya duplikat untuk season 2 nya, saya duplikat. Caranya di sini ya, kita klik titik 3 ini, lalu duplikat season, akan muncul di bawahnya itu. Ini yang saya duplikat tadi, ada 2 jadinya. Ini saya ubah jadi kelas 72, lalu ini saya duplikat jadi kelas 73. Kemudian ini saya duplikat dan seterusnya ya, sampai dengan kelas 95 itu. 74. Oke, kelas berikutnya duplikat jadi ini 75. Nah, ini caranya ya, cara satu persatu kita buat seasonnya jika kita menginginkan daftar nama siswanya ada itu. Apa tujuannya ini? Ini bertujuan supaya anak tidak salah ketik nama gitu ya, supaya kita juga nanti ketika mengecek daftar hadir itu, isian daftar hadir, akan langsung menemukan daftar nama siswa yang dimaksud gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan daftar nama seperti ini, siswa asal isi nama saja. Kadang-kadang siswanya memberi kita nama panggilan gitu, yang kita tidak tahu siapa nama aslinya. Oke, ini saya lanjutkan sampai selesai dulu. 985 misalnya, kemudian kelas 91. Oke, ini 91, saya duplikat jadi 92. Kemudian 93, berikutnya 94, dan yang terakhir 95. Oke, ini silakan disesuaikan dengan jumlah kelas Anda. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita tinggal mengisi daftar namanya saja. Misalnya kelas 71, ini pilih nama Anda, kita cari daftar nama kelas 71. Oke, saya sudah sediakan daftar nama kelasnya ya. Misalnya ini kelas 71. Nah, ini nama siswanya. Ini saya copy, lalu bawa ke daftar hadir ini, saya paste di sini. Oke, langsung ya, langsung muncul semua nama untuk kelas 71. Begitu juga dengan kelas yang lain. Nah, sekarang itu saya lompati saja, nanti saya akan lengkapi. Nah, sekarang bagaimana cara koneksi daftar nama siswa kelas 71 dengan daftar nama kelas tadi? Nah, caranya adalah kita klik daftar nama kelas ini, lalu kita pilih di bawah kanan ini titik 3 ini, kita pilih go to season based on answer. Kita klik ini, maka akan muncul di sini pilihan ketika anak milih kelas 71, maka continue to next season. Seasonnya ke kelas 71. Begitu juga dengan kelas yang lain, 72 bawa ke kelas 72, 73 ke 73, dan seterusnya sampai dengan kelas 95 gitu. Jadi isinya untuk dari satu season ke season yang lain, supaya daftar hadir kita itu lebih efektif kita manfaatkan nanti ketika kita
mencari atau mengakumulasi kehadiran siswa kita. Jadi itu caranya. Ini saya lanjut dulu kelas 71 92 93 94 dan ini 95. Nah, sehingga ketika dia memilih salah satu kelas itu, maka dia akan diarahkan ke daftar nama yang sudah kita buat seasonnya. Oke, setelah selesai, lalu ketika anak ke kelas 71, maka setelah ke kelas 71, dia akan diarahkan, nanti misalnya anak milih namanya sendiri, arahkan menuju konfirmasi. Nah, berarti setelah season ini, season daftar namanya ini, dia akan menuju ke konfirmasi kehadiran. Nah, maka ke kelas 72 juga nanti menuju ke konfirmasi kehadiran. Semuanya ya, semuanya akan menuju konfirmasi kehadiran gitu. Supaya tidak nyasar gitu. Oke, 75 konfirmasi kehadiran, 81, kemudian 82, 83, 84, 85, itu konfirmasi kehadiran semua gitu ya. 91 juga sama, 92 itu konfirmasi, 93 juga sama, sampai dengan di kelas 95. Oke. Nah, kalau sudah anak-anak milih namanya sendiri, lalu dia diarahkan ke konfirmasi kehadiran. Nah, di sini juga dia akan memilih PTM, daring, luring, apakah apa yang dipilih. Silakan, itu siswa yang menentukan sesuai dengan kondisi. Kemudian kehadirannya dia akan pilih juga. Ketika dia hadir, diarahkan ke tombol submit atau tombol kirim. Tetapi kalau dia izin atau sakit, maka dia akan diarahkan ke upload surat izin ini. Nah, maka bagaimana caranya? Kita kembali di sini, di form yang ini, di kehadiran ini, kita buat seperti yang tadi, yang di atas tadi, go to season based on answer. Maka ketika milih H, dia akan menuju ke submit. Begitu juga dengan alpha, dia akan menuju ke submit. Tetapi kalau izin dan sakit, dia diminta untuk mengupload surat izinnya. Ini juga sama. Nah, kemudian setelah selesai, oke, ini sudah sesuai dengan pilihannya. Lalu ini sudah kita sediakan upload surat izinnya, dan setelah ini, setelah upload surat izin, akan otomatis ketika diklik next akan muncul tombol submitnya. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membuat. Kita coba, kita preview, ya, preview. Oke, seperti ini tampilan yang kita buat barusan. Kita pilih kelas. Nah, misalnya tadi yang sudah kita isi daftar nama itu ini ya, kelas 71, kemudian next, maka dia akan mengarah ke 71, dan ini daftar namanya. Oke, misalnya pilih siapa, nama Ebi Kurniawan, next. Nah, dia akan pilih mode pembelajarannya, misalnya daring, lalu kehadirannya, kalau dia hadir, maka dia akan menuju ke submit. Tetapi kalau misalnya dia sakit misalnya, maka dia diarahkan untuk mengupload surat izinnya. Jadi itu cara membuat daftar hadir ya, daftar hadir dengan simpel ya, simpel. Kemudian yang membuat lama itu ketika kita ini diketik satu persatu. Tetapi sebenarnya kita siapkan terlebih dahulu di spreadsheet ya, untuk option-option yang kiranya itu adalah sudah kita tentukan. Oke. Jadi itu cara untuk membuat daftar hadir simple dan berguna ketika kita akan menganalisis kehadiran siswa. Silakan dicoba. Terima kasih. Sampai jumpa.